sisi gelap kehidupan di Korea, yang dimana kita pasti tahu sudah tidak asing lagi dan banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama para K-pop. Namun di balik K-pop, drama, drakor, ada sisi gelap yang harus lo tahu. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua, bro. Industri hiburan asal Korea Selatan sedang berada di atas angin. Tak heran banyak warga dunia memimpikan bisa berkunjung atau bahkan tinggal di Korea. Mereka membayangkan kehidupan yang indah dan romantis seperti yang nampak di drama Korea atau drakor. Meskipun demikian, ada yang menyebut bahwa Korea adalah negara yang paling pandai memoles diri. Sebab apa yang mereka tampilkan di layar lewat konten hiburan bisa sangat berbeda dengan realita di dunia nyata. Dan inilah sisi gelap Korea. 1. Tekanan sosial yang tinggi. Budaya kompetitif yang menyiksa berkelanjutan sampai universitas dan dunia profesional. YouTuber Priscilla Lee, putri dari pasangan berdarah Korea yang kini tinggal di Indonesia, mengungkap bagaimana budaya kompetitif dan tekanan sosial membuat banyak masyarakat di negeri gingseng nyaris tak pernah istirahat. Saking kompetitifnya, istirahat pun kamu merasa bersalah. Aku selalu merasa begitu pas tinggal di Korea. Misal, aku mau rebahan saja nggak enak sama diri sendiri. 2. Ada tindakan molka. Baru-baru ini, BBC menyiarkan dokumenter mengenai skandal pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah artis ternama. Ada pembahasan mengenai molka yang cukup serius. Molka merupakan kata yang hanya ada di Korea dengan arti rekaman yang direkam secara ilegal. Namun, khususnya seperti seorang perempuan yang tanpa sadar terjebak dalam situasi di mana ia bisa merasakan penghinaan akibat molka tersebut. Molka pun dapat terjadi di mana saja, seperti toilet umum atau fitting room. Bahkan molka dapat dilakukan oleh dua orang yang tengah menjalani hubungan asmara dengan bermaksud untuk menghancurkan kehidupan salah satunya. Karena setelah direkam, rekaman tersebut dapat disebarluaskan. Seperti Jung Jun-young, musisi Korea Selatan yang melakukan tindakan molka terhadap kekasihnya. Kala itu, tindakan Jung Jun-young pun diketahui oleh kekasihnya hingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Fenomena bullying. Bullying menjadi salah satu fenomena yang cukup menyorot berbagai negara. Salah satunya Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, beberapa nama selebriti Korea populer pun sempat tercemar akibat kasus bullying yang mereka lakukan semasa sekolah dan baru terungkap setelah mereka terkenal. Dalam beberapa adegan di drama atau film Korea pun terselip cerita mengenai tindakan bullying yang dilakukan para siswa atau pekerja, baik melalui tindakan verbal maupun non-verbal. Ternyata fenomena bullying ini sudah ada sejak zaman dinasti Joseon berdasarkan catatan penelitian dari Yojinko, Universitas Hosuk, yang menjelaskan tindakan bullying yang dilakukan oleh senior perwira terhadap junior perwiranya. Di sisi lain, ada banyak kasus bullying di sekolah-sekolah Korea yang membuat korban memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak kuat menerima tindakan bullying tanpa henti. Obsesi terhadap universitas bergengsi. Masyarakat Korea Selatan terkenal sangat kompetitif. Namun, kompetisi di sini sudah masuk level yang menyiksa sampai-sampai siswa SD banyak yang mengikuti kursus tambahan usai sekolah yang berlangsung hingga pukul 10 malam. Tujuannya tak lain agar bisa masuk universitas bergengsi. Kritikus mengatakan kompetisi sangat ketat untuk masuk ke universitas top Korea telah mendorong siswa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti memalsukan karya ilmiah. Sebab, untuk bisa diterima di universitas ternama, mereka dituntut memiliki prestasi akademik dan keterampilan yang sempurna. Karena kondisi tersebut, bisnis yang menyediakan layanan konsultasi menawarkan program yang dirancang untuk membantu klien masuk ke universitas bergengsi. Jika Anda penikmat drama Korea, Anda mungkin pernah menonton serial Sky Style yang tayang pada tahun 2019 lalu.
Sky Castle mengungkap bagaimana sisi gelap obsesi terhadap sekolah-sekolah elit yang menampilkan para wanita dari kalangan super kaya. Tekanan sosial dibebankan pada siswa, memaksa seseorang anak perempuan berbohong bahwa dia berkuliah di universitas, angka bunuh diri yang tinggi. Tekanan sosial yang tinggi menyebabkan banyak orang depresi di Korea. Anda akan sering mendengar berita siswa yang bunuh diri karena tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota organisasi dalam laporan yang disampaikan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan. Angka kematian bunuh diri di Korea atau jumlah bunuh diri per 100.000 orang dalam 24/7 pada 2018. Angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunuh diri dari OECD. Para ahli menyatakan, penyebab bunuh diri sangat kompleks, tidak hanya karena masalah kesehatan pribadi dan mental, tetapi juga terkait dengan faktor ekonomi dan tekanan sosial. Fakta ini, salah satunya, terlihat dari laporan tentang sejumlah artis dan influencer Korea yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Banyak orang yang tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Kehidupan yang keras membuat banyak orang memutuskan untuk hidup sendiri. Mereka nggak menikah dan punya anak. Pilihan hidup ini terpaksa diambil karena kehidupan ekonomi yang sulit. Banyak generasi muda mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya, Korea Selatan menghadapi krisis populasi. Angka kelahiran bayi terus anjlok dari tahun ke tahun. Pada Februari 2002, jumlah rata-rata anak yang dikandung seorang wanita Korea Selatan dalam hidupnya mencapai titik terendah sepanjang masa. Ini menandai tahun keempat berturut-turut di mana tingkat kesuburan berada di bawah 1%. Pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dapat disayangkan lantaran banyak perempuan yang menjadi korban. Pelecehan seksual hingga diskriminasi terhadap perempuan pun kerap terjadi di negeri ginseng tersebut. Beberapa antaranya pun digambarkan dalam serial drama. Seseorang karakter perempuan mengalami pelecehan seksual di kantor yang dilakukan bosnya. Saat di rumah pun, ia diperlakukan berbeda oleh sang ibu dibandingkan adik laki-lakinya. Seorang karakter perempuan mendapat diskriminasi dari rekan kerja karena dianggap tidak cantik secara fisik. Jam kerja yang sangat panjang. Sisi gelap lain dalam industri hiburan Korea Selatan ialah jam kerja yang berlebihan. Bahkan hanya bagi para artisnya, namun juga para pegawai yang bekerja di balik layar. Selalu ada kemungkinan jika pihak produksi sebuah drama ingin menyelesaikan proses syuting secepat mungkin, terlebih karena tingginya biaya produksi. Bahkan 4 episode awal sebuah drama biasanya melangsungkan proses syuting lebih dulu dalam satu waktu. Gak sedikit pula aktor dan aktris yang hanya bisa tidur 1 jam selama syuting berlangsung. Tak hanya itu saja, dengan mempertimbangkan rating sebuah episode drama hingga reaksi pemirsa. Proses menjadi tren idol yang sulit. Grup K-pop memang memiliki banyak penggemar dan kerap menampilkan berbagai performa yang baik di atas panggung. Tak hanya itu saja, kesuksesan mereka pun bisa ditandai dengan penjualan album yang tinggi, menggelar tur dunia, hingga ditunjuk sebagai brand ambassador. Namun di balik itu semua, ada proses yang sangat panjang untuk menjadi seorang idol K-pop, melansir Korea Bo. Salah satu drama Korea yang berjudul Imitation pun turut menggambarkan realita sulitnya menjadi tren idol. Penggemar yang terlalu obsesif atau sasaeng. Dukungan penggemar menjadi salah satu penyemangat bagi setiap selebriti Korea. Sayangnya, beberapa dari mereka harus berhadapan dengan penggemar yang terlalu obsesif atau kerap disebut dengan sasaeng dalam bahasa Korea. Sasaeng bisa dilakukan dengan berbagai hal nekat untuk bertemu si artis idola. Mulai dari mencari kamar hotel, tempat mereka menginap, menghubungi nomor ponsel, bahkan hingga menyentuh tubuh idola tanpa izin.
Nah, gimana menurut kalian tentang sisi gelap kehidupan di Korea? Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, di komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.